Koin 10 yen yang mereka pakai ditemukan menempel di meja seolah-olah membeku di sana. Saat gadis itu siuman, dia menangis ketakutan dan terus berkata, rupanya tidak mau pergi, dia selalu menatap. Hai guys, ketemu lagi sama aku Destiana Savitri di channel ini. Kali ini aku bakal bawain sesuatu yang bisa dibilang bukan sekedar kisah menyeramkan, tapi juga bagian dari ritual kuno yang sampai sekarang masih bikin orang penasaran. Karena meskipun zaman sudah modern, ternyata masih banyak orang-orang yang percaya bahwa ada cara untuk berkomunikasi dengan makhluk yang tak kasat mata. Dan salah satu caranya adalah lewat permainan. Tapi permainan ini bukan sembarang permainan. Permainan ini dipercaya bisa membuka pintu antara dunia manusia dan dunia roh. Dan banyak orang yang menyesal setelah mencobanya. Kali ini aku akan ceritain 3 permainan pemanggil arwah paling terkenal di dunia. Mulai dari yang berasal dari tanah air kita sampai ke Jepang dan Eropa. Setiap permainan punya sejarahnya sendiri dan yang lebih menyeramkan banyak diantaranya meninggalkan kisah nyata yang tak bisa dijelaskan secara logika. Jadi apa saja permainan itu, kita langsung saja ke ceritanya. Jailangkung mungkin adalah permainan pemanggil arwah paling terkenal di Indonesia. Tapi sebenarnya ritual ini sudah ada jauh sebelum disebut sebagai permainan. Konon tradisi Jailangkung sudah dikenal sejak masa kerajaan kuno di Nusantara. Dulu masyarakat sering melakukan ritual ini untuk memanggil roh nenek moyang. Biasanya untuk meminta petunjuk atau jawaban atas penyakit atau mencari tahu siapa pelaku di balik kejadian tertentu. Nama Jailangkung sendiri dipercaya berasal dari 2 kata, yaitu Jai yang berarti roh dan Langkung yang berarti lewat. Artinya roh yang lewat atau datang dari alam lain. Boneka Jailangkung dibuat dari batok kelapa, diberi pakaian kecil lalu diikat dengan tongkat di tubuhnya. Di tangan boneka itu diletakkan alat tulis dan kertas untuk roh itu menulis jawabannya. Mantra yang paling terkenal berbunyi, Jailangkung, Jailangkung, Agi aku puluhan didatangi nyokolen melu ke cerewek ya. Kalimat ini bukan sekadar ucapan tetapi undangan untuk roh datang ke dalam boneka dan menjawab pertanyaan manusia. Salah satu kisah paling terkenal datang dari daerah Jawa Tengah. Sekelompok siswa SMP mencoba memainkan Jailangkung di sekolah saat malam hari. Awalnya boneka yang mereka buat diam saja, tapi setelah mereka mengulang mantra itu sebanyak 3 kali, pensil di tangan boneka itu menulis sendiri huruf demi huruf. Tulisan itu membentuk kata "aku di sini". Ketika lampu di ruangan kelas berkedip dan salah satu dari mereka menjerit karena melihat bayangan tinggi di sudut ruangan. Sejak malam itu mereka sering mendengar langkah kaki di kelas bahkan ketika semua orang sudah pulang. Dan yang paling menyeramkan ketika mereka membuang boneka itu ke sungai keesokan harinya, kertas tempat tulisan roh itu muncul tiba-tiba mengering sendiri di bawah sinar matahari tanpa rusak sedikit pun. Gimana menurut kalian? Apa kalian berani mencoba permainan ini? Next! Nah, kalau Jailangkung terkenal di Indonesia, maka di dunia barat ada Ouija board. Bentuknya berupa papan dengan huruf A sampai Z, angka 0 sampai 9, kata yes, no, dan goodbye, serta sebuah alat kecil berbentuk segitiga yang disebut planchet. Permainan ini pertama kali dipatenkan di Amerika Serikat tahun 1891 oleh seorang pengusaha bernama Elijah Bond. Namun ide dasarnya jauh lebih tua, berasal dari praktik spiritisme di Eropa abad ke-19. Ketika orang-orang percaya bahwa arwah bisa diajak berkomunikasi melalui media fisik. Nama Ouija sendiri dipercaya berasal dari gabungan 2 kata, Oi dari bahasa Prancis dan Ja dari bahasa Jerman yang keduanya berarti ya. Jadi Ouija bisa diartikan sebagai ya, tanda persetujuan dari roh. Awalnya permainan ini dijual di toko-toko mainan sebagai hiburan keluarga, tapi tak lama kemudian mulai banyak laporan menyeramkan. Planchet bergerak sendiri, suara langkah di malam hari, hingga pemain yang tiba-tiba kesurupan. Salah satu kisah paling terkenal adalah tragedi The Patins Ward Case.
Seorang wanita bernama Pearl pada tahun 1913 menggunakan Ouija board dan mengaku berhasil berkomunikasi dengan arwah perempuan dari abad ke-17 bernama Patience. Setelah itu, Pearl mulai menulis puisi dan novel panjang yang katanya bukan ditulisnya sendiri, melainkan dikirim langsung oleh arwah Patience melalui papan Ouija. Tulisan-tulisan itu memiliki gaya bahasa kuno yang bahkan Pearl sendiri tidak mengerti artinya. Kasus ini sampai menarik perhatian para peneliti bahasa dan spiritualis di Amerika. Beberapa percaya Pearl kerasukan, tapi sebagian lainnya yakin ia benar-benar menulis atas perintah arwah. Sekarang kita ke Jepang, negara yang terkenal dengan kisah hantu dan ritual spiritualnya. Dan di sini pemanggil arwah yang terkenal disebut kokurisan. Kata kokuri berasal dari gabungan 3 hewan mitologi Jepang, yaitu ko itu rubah, ku anjing, dan ri adalah rakun. Ketiga hewan ini dipercaya bisa menjadi perantara antara manusia dan dunia roh. Permainannya menggunakan selembar kertas dengan huruf hiragana, angka, dan kata iya atau tidak. Sebagai pengganti planchet, mereka memakai koin 10 yen. Para pemain menempelkan ujung jari di koin lalu memanggil roh dengan kalimat kokurisan, kokurisan, tolong datang dan bermainlah dengan kami. Kalau roh datang, koin akan mulai bergerak menjawab pertanyaan para pemain. Tapi Jepang sendiri punya kepercayaan ketat soal permainan ini. Kata orang tua di sana, kokurisan tidak boleh dimainkan sendirian, tidak boleh dimainkan di tempat ibadah, dan yang paling penting harus diakhiri dengan benar. Kalau permainan ini tidak ditutup dengan mengucapkan kokurisan, silahkan kembali ke tempat asalmu. Maka roh yang datang bisa menempel pada pemain. Ada kasus nyata di tahun 1970-an di Jepang, seorang siswi SMA ditemukan tidak sadarkan diri di ruangan kelas setelah dia dan teman-temannya bermain kokurisan. Koin 10 yen yang mereka pakai ditemukan menempel di meja seolah-olah membeku di sana. Saat gadis itu siuman, dia menangis ketakutan dan terus berkata, "Rupanya tidak mau pergi, dia selalu menatapku." Jadi itulah tadi 3 permainan, jailangkung, Ouija board, dan kokurisan. Mungkin berasal dari budaya yang berbeda, tapi semuanya punya satu kesamaan, yaitu keinginan manusia untuk berbicara dengan dunia yang tak terlihat. Sekarang pertanyaannya, apakah benar roh bisa datang hanya karena kita memanggilnya, atau sebenarnya saat kita memainkannya, kitalah yang membuka pintu itu sendiri dan membiarkan sesuatu dari sisi lain masuk? Kalau suatu malam kalian menemukan papan tua, boneka dengan batok kelapa, atau koin yang tiba-tiba bergerak di meja, lebih baik jangan disentuh karena bisa jadi itu bukan sekadar benda, tapi tanda bahwa seseorang atau sesuatu masih menunggu untuk dipanggil lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian pernah dengar kisah nyata dari salah satu permainan ini, atau bahkan pernah mencobanya sendiri, ceritakan di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol like dan klik subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan apapun dari channel aku. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye!